Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Angga Martua Parulyan Sibarani. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau. Saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan hukum pidana. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk suatu tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukannya. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Setelah pengertian dari hukum pidana, selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan yang kedua. Maksudnya dua. Jadi yang pembahasan kedua kali ini adalah tentang sumber-sumber hukum. Sumber-sumber hukum itu terbagi menjadi dua, yaitu hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Jadi sumbernya itu ada dua, yaitu sumber hukum yang tertulis satu, sumber hukum yang tidak tertulis yang kedua. Jadi teman-teman sekalian, di negara Indonesia sendiri belum memiliki kitab undang-undang hukum pidana nasional. Oleh karena itu, masih diberlakukannya kitab undang-undang hukum pidana warisan milik pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Adapun sistematika dari kitab undang-undang hukum pidana tersebut antara lain sebagai berikut. Oke, teman-teman sekalian, bisa kita lihat dari gambar di atas. Buku yang pertama berisi tentang ketentuan umum, yaitu terdiri dari pasal yang pertama sampai dengan pasal yang ke-103. Lalu yang berikutnya yang berisi tentang kejahatan, mulai dari pasal yang ke-104 hingga pasal yang ke-488. Nah, yang terakhir, buku yang ketiga, yaitu berisi tentang pelanggaran, mulai dari pasal yang ke-489 sampai dengan pasal yang ke-569. Nah, teman-teman, udah pada tahu belum? Ada juga beberapa undang-undang yang mengatur suatu tindak pidana khusus yang dibuat setelah kemerdekaan, antara lain yang pertama, yaitu tentang Undang-Undang Nomor 8 tahun 1955 yang berisi tentang suatu tindak pidana imigrasi. Nah, yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 9 tahun 1967 yang berisi tentang narkoba. Dan yang terakhir yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 16 tahun 2003 yang berisi tentang anti terorisme. Baiklah teman-teman sekalian, dari pembahasan kita yang sebelum-sebelumnya, kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu tentang asas-asas hukum pidana. Baiklah, dari gambar di samping, kita bisa lihat asas-asas hukum pidana itu ada 5, yaitu yang pertama, asas legalitas. Yang kedua, yaitu asas tiada pidana tanpa kesalahan. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, asas teritorial. Yang keempat, ada asas nasionalitas aktif. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu asas nasionalitas pasif. Baiklah teman-teman sekalian, kali ini kita masuk ke pembahasan yang terakhir. Pembahasan kita yang terakhir yaitu tentang macam-macam hukum pidana. Nah, jadi dalam pasal 10 KUHP telah ditentukan macam-macam hukuman. Macam-macam hukuman itu dibagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu hukuman-hukuman pokok, dan yang kedua yaitu hukuman-hukuman tambahan. Hukuman-hukuman pokok itu terdiri dari 5 bagian, sedangkan hukuman-hukuman tambahan terdiri dari beberapa hukuman yang ditambahkan. Adapun hukuman-hukuman pokok itu antara lain terdiri dari yang pertama, yaitu hukuman mati. Hukuman mati ini sebenarnya tidak banyak dilakukan di negara-negara lain, contohnya seperti Belanda. Namun di Indonesia, hukuman mati ini masih saja diberlakukan, namun masih menjadi kontra gitu bagi masyarakat lainnya jika ada hukuman mati. Yang kedua, yaitu hukuman penjara. Hukuman penjara itu dibagi menjadi 2 bagian pula. Yang pertama yaitu hukuman penjara seumur hidup, yang kedua hukuman penjara sementara. Hukuman penjara sementara yaitu hukuman yang dimulai dari paling lama masa tahanannya itu yaitu 1 tahun hingga maksimalnya 20 tahun. Nah teman-teman, yang ketiga yaitu hukuman kurungan.
Hukuman kurungan ini ada bedanya sama hukuman penjara. Cuman hukuman ringan ini hanya terletak pada kejahatan-kejahatan ringan, yaitu tindak pidana ringan saja. Contohnya seperti pelanggaran. Yang keempat yaitu adalah hukuman denda. Terpidana boleh memilih sendiri antara denda dan kurungan. Maksimum kurungan pengganti denda adalah 6 bulan. Nah, yang kelima yaitu hukuman tutupan. Hukuman tutupan ini dijatuhkan berdasarkan alasan-alasan politik terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan yang diancam hukuman penjara oleh KUHP. Pembahasan kita yang terakhir yaitu tentang hukuman tambahan. Hukuman tambahan itu harus disertakan dari hukuman pokoknya. Antara lain, yang pertama yaitu pencabutan hak-hak tertentu, dan yang kedua penyitaan barang-barang tertentu, dan yang ketiga yaitu yang terakhir yaitu pengumuman keputusan dari hakim. Nah, teman-teman sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Dari penjelasan saya yang tadi, apabila ada kesalahan baik dari tutur kata ataupun dari cara saya menjelaskan, saya mohon maaf dan berterima kasih tentunya kepada teman-teman sekalian. Kiranya kita semakin belajar lagi ke depannya, kita belajar sama-sama. Sekian video dari saya, tunggu kelanjutannya next time. See you.